Halo semuanya, nama saya Wendika Prayogo. Saya adalah IT dan Data Analis di T-Cyber Enterprise dan saya memiliki latar belakang pendidikan ilmu komputer. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas Internet Safety, yaitu keamanan dalam mengakses internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency mendirikan sebuah sistem jaringan yang disingkat ARPANET. Nah, ARPANET ini adalah cikal bakal dari berdirinya sebuah internet. ARPANET digunakan secara luas di tahun 1980 sebagai penghubung dari kampus-kampus dan universitas ternama di Amerika. Setelah itu, barulah internet mulai berkembang. Internet sendiri disingkat sebagai Interconnection Network. Nah, Interconnection Network bisa digunakan melalui perangkat komputer yang memiliki modem ataupun jaringan telepon serta dilengkapi dengan operation system. Layanan yang ada pada internet. Internet merupakan sebuah kebutuhan pokok saat ini bagi sebagian atau kebanyakan orang. Berikut ini adalah layanan-layanan dan kegunaan daripada internet. Yang pertama adalah email. Email adalah electronic mail di mana di situ kita bisa mengirimkan surat melalui internet secara elektronik. Contoh layanan email pada saat ini yaitu Yahoo, Gmail, dan lain-lain. Sekarang kita akan membuat sebuah email. Kali ini, sebagai contoh, saya membuat email melalui website Google. Nah, pertama-tama Anda kunjungi dulu google.com. Nah, setelah Anda kunjungi google.com, mungkin Anda akan mengklik menemukan Gmail pada bagian kanan atas. Setelah mengklik Gmail, lalu klik buat akun. Di sini akan menampilkan form pembuatan akun yang terdiri dari nama depan, nama belakang, nama pengguna yang biasanya digunakan untuk alamat email, lalu kata sandi yang ingin Anda terapkan. Di sini saya akan menggunakan nama sebagai contoh upload video. Nah, di sini bisa Anda gunakan nama depan dan nama belakang Anda ya. Lalu nama pengguna atau username yang akan kita pakai sebagai alamat email kita. Jadi nama pengguna ini tidak akan bisa sama dengan nama pengguna di seluruh dunia ya. Jadi pastikan nama pengguna Anda berbeda dengan nama pengguna yang lainnya. Langsung masukkan kata sandi. Oke, yang terdiri dari 8 karakter campuran huruf, angka, dan simbol. Saya contohkan tampilan sandi saya upload 1234, upload 1234. Lalu saya klik berikutnya. Selanjutnya adalah verifikasi nomor telepon. Demi keamanan untuk tidak dicurigai bahwa kita ini benar-benar ingin mendaftarkan email bukan sebuah bot atau sebuah sistem, diperlukannya verifikasi nomor telepon. Saya akan memasukkan nomor telepon saya sendiri. Dan Google akan mengirimkan SMS ke nomor telepon yang dituju. Ya, saya sudah menerima SMS-nya. Berhasil terverifikasi. Lalu di sini saya membuat alamat email pemulihan. Masukkan tanggal lahir Anda. Di sini saya hanya asal aja ya. Lalu pilih gender atau jenis kelamin. Langsung berikutnya, optimalkan nomor telepon Anda. Langsung saja kita klik saya ikut. Konfirmasi kembali, saya setuju. Google sedang membuat email Anda. Dan selamat, kita sudah mempunyai alamat email. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce digunakan untuk kepentingan ekonomi. Contoh e-commerce yang sangat sering kita dengar adalah
toko online. Nah, dari toko online ini kita dapat membeli barang atau produk apapun secara online tanpa harus bertemu langsung. Contoh toko online saat ini adalah Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah e-banking atau internet banking. Dengan e-banking, kita dapat melakukan proses transfer uang dengan cepat tanpa harus melakukan perjalanan ke ATM ataupun ke cabang-cabang perbankan lainnya. Selanjutnya adalah e-learning. E-learning dapat memungkinkan peserta didik dengan pengajar bisa melakukan pembelajaran tanpa bertemu secara langsung. Banyak sekali platform online yang memfasilitasi pembelajaran online atau e-learning. Yang terakhir adalah e-government. E-government merupakan suatu layanan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Contohnya saat ini adalah layanan yang digunakan untuk membuat KTP ataupun macam-macam surat sejenisnya. Kelebihan internet. Internet memiliki banyak kelebihan apabila kita manfaatkan. Berikut ini merupakan manfaat-manfaat atau kelebihan dari internet. Yang pertama adalah kemudahan informasi. Pada saat ini ketika kita terhubung dengan internet, kita dapat sekali dengan mudah mendapatkan informasi. Informasi yang kita dapatkan bisa berupa teks, tulisan, maupun gambar. Selanjutnya adalah kemudahan untuk saling terhubung. Dengan adanya internet, muncul berbagai jenis layanan jejaring sosial. Nah, dari layanan jejaring sosial tersebut, kita dapat berinteraksi dengan siapapun. Yang ketiga adalah memudahkan bisnis online. Dengan banyaknya pengguna internet, ini merupakan salah satu peluang bagi para pebisnis untuk mendapatkan konsumen atau pembeli yang semakin banyak dan dengan memanfaatkan internet. Selanjutnya adalah kemudahan untuk mendownload aplikasi yang penting. Di internet terdapat berbagai banyak sekali aplikasi yang dapat kita unduh. Aplikasi-aplikasi tersebut mungkin saja bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aplikasi editing, foto, editing video, dan lain-lain yang dapat membantu kita dalam hal untuk pekerjaan. Yang terakhir adalah kemudahan untuk mengetahui kondisi alam. Dengan terhubung dengan internet, kita dapat mengetahui kondisi cuaca, arah angin, dan sebagainya. Bahkan saat ini jika kita mengikuti akun Instagram atau akun media sosial BMKG, kita dapat mengetahui informasi-informasi alam dan dapat bersiaga atau bersiap-siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun bencana alam. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan internet. Yang pertama adalah menimbulkan radiasi. Ketika kita berjam-jam atau berlama-lama menggunakan internet melalui laptop ataupun smartphone, maka akan memicu radiasi pada mata kita. Selanjutnya adalah menimbulkan nyeri pinggang. Apabila kita berjam-jam menggunakan internet dengan tidak banyak bergerak atau dengan posisi duduk, maka itu akan menimbulkan nyeri pinggang. Lalu disarankan untuk menyediakan air putih atau air mineral ketika kita menggunakan internet secara berlama-lama agar kesehatan badan pun terjaga. Selanjutnya adalah boros menggunakan kuota. Tentu saja dengan kita berlama-lama menggunakan internet, terutama menggunakan internet untuk mendownload game atau untuk bermain game online atau untuk streaming video yang berkualitas tinggi, akan membuat pemborosan pada kuota kita. Selanjutnya adalah membuang-buang waktu. Terkadang kita lupa waktu ketika menggunakan internet, terlebih ketika kita menggunakan sosial media dan juga aplikasi game ataupun aplikasi lainnya, sehingga kita membuang waktu yang harusnya bisa untuk produktif malah dijadikan untuk berselancar di internet dengan membuang waktu yang sia-sia. Yang terakhir adalah meningkatkan kejahatan di dunia maya. Berselancar di internet terlalu lama memungkinkan untuk data kita diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sangat penting diterapkannya internet safety atau melindungi data-data pribadi kita ketika berselancar di internet. Selanjutnya kita akan membahas internet safety. Internet safety adalah cyber safety yang dimana merupakan keamanan dalam kita menggunakan internet. Di negara-negara maju sangat konsentrasi untuk menerapkan internet safety, terutama di generasi anak-anak dan juga anak-anak yang tergolong muda. Berikut ini merupakan tips dan pentingnya menjalankan internet secara aman. Yang pertama adalah menghindari ancaman. Banyak sekali ancaman yang dapat terjadi ketika kita menggunakan internet. Salah satunya adalah ancaman dari virus-virus ketika kita mendownload file-file yang tidak diketahui ataupun tidak dikenal. Hindarilah
mendownload file-file yang tidak dikenal agar komputer kita tetap aman dan terhindar dari virus-virus yang dapat merugikan perangkat komputer kita. Oleh karena itu, hindarilah mendownload file-file yang tidak penting ataupun yang tidak dikenal untuk mengantisipasi terjadinya atau terdapatnya virus yang dapat merusak perangkat komputer kita. Selanjutnya adalah Web 2.0. Web 2.0 adalah media yang memungkinkan kita untuk mengakses, membagikan, atau menulis apapun yang dapat dilihat oleh orang lain. Di antaranya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah pembulian yang dilakukan pada media sosial ataupun jejaring sosial yang dapat merusak kesehatan mental kita. Yang kedua adalah pornografi. Berkat peran pemerintah, pornografi atau situs-situs pornografi bisa dikendalikan dan diblokir sehingga tidak dapat dipertontonkan secara bebas. Selanjutnya adalah trafficking dan child abuse. Ini merupakan salah satu kejahatan terbesar yang bisa terjadi pada internet. Perdagangan manusia dan anak-anak ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adalah penting bagi kita mengetahui apa saja informasi pribadi yang kita miliki dan tidak boleh orang lain ketahui pada jejaring sosial ataupun pada internet. Data pribadi merupakan data seseorang baik diidentifikasi atau mengidentifikasi yang tercatat secara sistem elektronik maupun non-elektronik. Untuk mengecek kebocoran data pada internet, ada beberapa situs yang menyediakan layanan bagi kita untuk mengetahuinya. Kita dapat mengunjungi website www.avast.com/hackcheck ataupun kita juga bisa mengunjungi website www.monitor.firefox.com. Cukup memasukkan alamat email pribadi yang kita gunakan pada media sosial ke website-website tersebut, maka kita akan mengetahui di mana saja data atau kebocoran data yang kita miliki pada media-media sosial. Yang kedua adalah menggunakan kombinasi kata sandi yang sulit. Kata sandi yang sulit ini tentunya harus juga mudah diingat ataupun mudah diingat oleh diri Anda sendiri. Kata sandi yang sulit ini bisa saja dikombinasikan dengan huruf besar dan huruf kecil, angka, ataupun simbol-simbol tertentu. Yang ketiga adalah gunakan kata sandi yang berbeda. Jika kita memiliki kata sandi yang sama, akan cenderung sangat mudah untuk dibobol pada setiap sosial media yang kita punya. Nah, jika kita memiliki kata sandi yang berbeda, maka sedikit atau kecil kemungkinan semua media sosial kita atau akun-akun yang kita miliki bisa terbobol. Semua itu sangat kecil kemungkinannya. Terima kasih telah menyimak modul pembelajaran ini. Sampai bertemu di modul-modul berikutnya.